Ya, itu tadi pemirsa pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang secara tegas kembali menyatakan agar mengajak semua pihak untuk mengesampingkan kebencian maupun kecurigaan demi masa depan bangsa dan juga perbaikan di berbagai sektor. Kami akan membahasnya pemirsa, apa yang sesungguhnya menjadi makna dari pernyataan Presiden tersebut. Bersama saya sudah ada hadir sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah ada staf ahli utama dari KSP, Mbak Linse Afsari Putri. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Linse. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa Pak Mardani Alisera selaku anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen. Selamat malam Bang Mardani. Malam. Ya, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dan kita juga akan menyapa salah satu yang sudah menjadi langganan di sini, pakar kebijakan publik dari Trisakti, Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, sehat selalu. Kami juga akan menyapa Prof. Suwaib Amarudin yang merupakan pengamat komunikasi politik dari Untirta. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, oke, baik. Ini kita langsung saja membahas bagaimana pernyataan Presiden ini menjadi suatu hal yang perlu digarisbawahi adalah penekanan dari hasil cepat. Itulah yang diinginkan oleh rakyat. Mbak Linse, mungkin bisa dijabarkan lebih secara detail apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Presiden ini? Ya, baik. Jadi pernyataan Bapak Prabowo bahwa rakyat butuh hasil cepat ini bukan omon-omon, ini adalah komitmen dari pemerintah. Bahwa pemerintah bekerja berdasarkan capaian yang ingin dihasilkan gitu ya. Harus cepat tuh artinya segera. Tapi bukan juga tergesa-gesa dan tanpa perencanaan. Tetap harus ada perencanaan yang matang, tata kelola, kemudian monitoring dan evaluasi. Hal-hal seperti itu. Jadi definisi cepat adalah bisa tersampaikan ke masyarakat dengan waktu yang segera dan nyata, konkret seperti itu. Baik, baik. Prof. Suwaib, ini artinya Presiden kembali memanfaatkan sebuah momen untuk kembali lagi-lagi menyatakan bahwa diperlukannya kerjasama. Ini demi kebaikan dan perbaikan di berbagai sektor. Anda melihatnya ini seperti apa? Ya, saya kira memang Pak Prabowo adalah seorang leaders yang betul-betul ingin menampakkan bahwa saya ini mampu membawa Indonesia lebih baik. Itu inti poinnya. Kalau kita bicara Indonesia lebih baik, maka salah satu poin yang paling didorong oleh Pak Prabowo adalah mari kita sama-sama ikut di dalamnya. Kayak gitu. Nah, momentum hari ini sebenarnya kan ujian 1 tahun perjalanan Pak Prabowo, masyarakat sudah mulai menagih. Ya, mulai menagih apakah yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu tegas, apakah jalan sekarang. Nah, dalam konsep sosiologi Mbak, ada satu pendekatan teori namanya trust. Ya, trust itu ada 3 variabel yang disentuh di dalamnya. Yang pertama kita bicara kemampuan untuk memimpin. Nah, Pak Prabowo ini diuji betul apakah mampu menjadi leaders di dalam mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan mengembangkan internalnya untuk menuju sebuah keberhasilan sesuai dengan visi dan misi. Nah, yang kedua, apakah Pak Prabowo ini memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik? Kan bagaimana kalau kita ingin melihat dalam pendekatan trust adalah bagaimana beliau membangun kepercayaan diri ya, kepercayaan diri dan kemampuan untuk bekerja. Nah, kemampuan bekerja di sini bukan Pak Prabowo sendiri, tetapi bagaimana dia memanage sebuah organisasi yang besar ini. Kemudian setelah beliau mampu memanage, maka disitulah entry point beliau mengatakan bahwa kita harus bekerja keras, jangan sampai omon-omon lagi. Ya. Karena kata-kata ini sebenarnya Pak Prabowo disampaikan kontraknya pada awal kampanye. Ya, nah ini kontrak ini harus dijalankan. Ya, apakah beliau mampu melakukan sesuai dengan kontraknya? Ada yang ketiga Mbak dalam trust itu adalah integritas. Integritas itu dalam pendekatan sosiologis itu adalah apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Ibaratnya apa yang kita kontrak dalam visi dan misi mampu nggak dijalankan oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Nah, saya kira secara trust hari ini Pak Prabowo lagi diuji integritasnya, lagi diuji kemampuan bekerjanya, lagi diuji kemampuan dalam hal memanage organisasi pemerintahan yang baik ini. Karena bagaimanapun 1 tahun perjalanan, Pak Mardani jauh lebih ini barangkali karena politik ya. Biasanya 1 tahun perjalanan sudah mulai ada yang sudah mulai ada yang mulai kampanye kecil-kecilan barangkali untuk menuju tahun 2029. Nah, Pak Prabowo hari ini menegaskan lagi kembali bahwa
kita jangan sampai tidak bekerja dengan baik karena masih panjang perjalanan ini aja. Karena mungkin ada tercium sudah ada orang-orang yang melakukan kampanye-kampanye kecil-kecilan ya yang akan mengarah ke 2009. Pak Prabowo mengatakan ini belum selesai nih kan gitu ya barangkali ya. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi ya saya rasa bahwa ini ujian yang paling berat Pak Prabowo di tahun pertama ini. Nah, kita lihat lagi dari tahun pertama ke tahun kedua ini ya pasti akan jauh lebih banyak lagi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beliau gitu Mbak. Ya, menarik bahwa bisa kita simpulkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memanfaatkan ini karena tidak bisa bekerja sendirian, harus bekerja sama untuk perbaikan sektor. Bang Mardhani, ini artinya harus ada kerjasama, harus merangkul semua pihak untuk melaksanakan yang terbaik dan perbaikan di berbagai sektor yang diperhatikan oleh pemerintah, Bang Mardhani. Dan benar dan Pak Prabowo tidak cuma berkata. Ada amnesti buat Mas Hasto, ada abolisi buat Tom Lembong, ada tadi guru diberikan rehabilitasi. Beliau punya visi bagaimana makan bergizi gratis itu sekarang sudah 31 sampai 32 juta penerima manfaat. Koperasi Desa Merah Putih 82.000. It's not an easy things. Semuanya get things done. Tetapi yang harus dipahami, Prof tadi benar. Pak Prabowo dan siapapun yang memimpin Indonesia tidak hadir di ruang yang vakum, tapi di ruang yang sangat dinamis. Baik karena aktor politik bagaimanapun memang selalu ada kompetisi, tetapi jangan lupakan revolusi internet, revolusi informasi membuat semua. Kemarin ada cerita tuh Pak Trubus, Sora tiba-tiba ada AI yang bisa menyerupai saya, kemudian bisa bicara persis seperti saya, tapi isinya bisa dibuat sesuai dengan skenario dari itu. Artinya belum lagi kita ingin 8%. Dulu tidak ada Cina, the giant Asia, even the giant in the world sekarang. Dulu kita baru kompetisi sama Malaysia saja. Korea udah jauh ninggalin kita. Bahkan kalau kita lihat tuh Kamboja, Laos, semuanya. Artinya harapan Pak Prabowo, ayo bukan saatnya saling benci, saling hantam, setuju. Wajib dijalankan, tetapi bahwa ada check and balance wajib. Karena semua niat baik itu akan dilihat dari bahasanya gini, Mas Rubus yang sering ini, the evil is in the detail. Niatnya baik, tapi niat baik itu harus dengan cara yang baik, gitu loh. Cerita keracunan, cerita bagaimana koperasi itu harus mulai dari gerakan dari bawah segala macam. Ini yang menjadi catatan besar. Karena itu nyuwun sewu Partai Keadilan Sejahtera bagian dari Pak Prabowo. Tapi ketika kami koalisi, tapi ketika Ketua Majelis Syuro Pak Muhammad Soebul Iman, Pak Prabowo, kami akan dukung semua kegiatan yang sesuai rakyat. Tapi kami akan kasih masukan untuk kegiatan yang punya catatan ini tidak sampai ke rakyat. Justru tanda sayangnya kita itu tidak dengan mendiamkan. Karena ketika kita mendiamkan, itu bukan kawan yang baik. Baik, sebelum ke Pak Trubus kami ingin, silakan Pak Hebi bisa menanggapi. Ya, artinya begini, bahwa memang tadi cepat gitu ya, kerja nyatanya Pak Prabowo itu bisa terlihat. Tadi sudah beberapa disampaikan gitu. Pertama, indikatornya adalah salah satunya ada revitalisasi sekolah, itu sudah dilaksanakan. Saya pegang data di sini supaya tidak salah, mohon izin bahwa dari target 13 ribuan sekolah gitu ya sudah tercapai gitu ya di swaklola revitalisasi. Kemudian yang kemarin baru saja digitalisasi pembelajaran gitu ya, itu sudah 170 ribuan unit sudah tiba di sekolah. Ini kan hal-hal yang memang konkret tadi. Jadi hasil cepatnya itu memang sudah terbukti. Kemudian ada sekolah rakyat juga yang sudah berjalan. Cek kesehatan gratis di mana puskesmas sudah memberikan pelayanan-pelayanan seperti itu. Artinya begini, masyarakat kerap kali memang ada kalanya begini bilang,
Ngapain daripada hanya untuk makan bergizi gratis, benerin sekolah. Sebenarnya ini semua simultan, paralel dilakukan oleh Pak Prabowo, oleh semua pasukannya di kabinet gitu ya. Tadi semua simultan, ada tadi cek kesehatan gratis, ada pendidikan dan sebagainya. Begitu juga dengan MBG. MBG itu dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Tidak hanya soal gizi, tapi juga ekonomi kerakyatan. Ada di situ ekosistem MBG di sana. Di sana para tenaga kerjanya cukup banyak, ratusan ribu yang sudah terekrut gitu ya. Itu kan berarti sebuah solusi dari lapangan kerja. Kemudian juga para supplier, pemasok makanan, petani, peternak gitu ya. Itu semua adalah hasil nyata yang memang secara cepat dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, Pak Trubus. Ya. Rakyat menginginkan hasil yang cepat. Ini dimaknainya sebenarnya apa tuntutan dari publik ini? Tuntutan dari publik ya supaya semua yang istilahnya itu ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai sebuah kebijakan, entah itu turunan dari asta cita maupun tambahan dalam hal ini prioritas. Kan prioritas itu kan ada MBG, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, terus ada lagi sekolah Garuda kalau nggak salah. Nah itu kan semuanya maunya segera dinikmati oleh masyarakat. Namun demikian memang ini persoalannya tidak sederhana karena apa? Masyarakat kita lagi masa transisi. Transisi menuju apa? Yang disebut Society 5.0. Jadi masyarakat yang lebih istilahnya trust kepada media sosial, maka ada kata istilah no viral no justice. Nah, itu kan masyarakat mengenai seperti itu. Nah, tetapi juga harus dilihat ada juga masyarakat kita maunya digitalisasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden. Tetapi persoalannya kemudian gini, cepat ini harus dipahami sebagai sesuatu yang positif sebenarnya niatnya, ini mensreanya Pak Presiden. Tapi kalau masyarakat tunggu dulu karena masyarakat masih melihat ini bapak kita jadi anti kritik gitu kan, jadi dikritik nggak mau, ini kan semuanya harus sesuai dengan koridornya. Tetapi kan persoalannya Presiden tidak sendirian, pembantunya ini ada yang memahami, ada yang tidak memahami. Ketika kemudian misi sakri, misi suci dari Bapak itu apa? Itu makanya tadi sampaikan Pak Mardhani, PKS itu harus kalau sampai nggak bisa sampai rakyat, ya itulah tugas kami untuk mengkritisi kan gitu. Jadi maksud saya adalah apa? Ketika kita memanai cepat itu, cepat dalam akselerasinya, tetapi juga cepat dalam kemanfaatannya. Itu harusnya idealnya seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden misalnya kepada guru di Luwu langsung direhabilitasi, itu juga sebenarnya memancing kritik-kritik berikutnya karena ternyata guru-guru itu juga nggak semua yang diharapkan baik itu. Artinya ada catatan publik di mana perilakunya memang ya untuk kepentingan diri sendirinya tinggi kan gitu, atau sikapnya terhadap persoalan Tom Lembong misalnya atau terhadap Pak Hasto itu juga kritikannya tajam sekali. Karena apa? Kalau itu sudah perbuatan korupsi, bukan melawan hukum, jangan dong misalnya penguasa turun intervensi ke situ. Itu yang masyarakat juga nggak mau, Mbak. Ya artinya ini juga harus dilihat secara utuh. Kalau saya dari sini ke pengamat kebijakan publik, tentu ini publik harus diperhatikan karena gimana pun juga apapun kebijakan sehebat apapun, Mbak. Kalau publiknya nggak merasa nyambung atau publiknya nggak merasa terayomi atau merasa mendapat kemanfaatan, itu ujung-ujungnya akan resistensi, Mbak. Ini kan kita selama 1 tahun perjalanan Pak Presiden itu kan ada istilahnya ya kabur aja duluan lah, terus ada lagi Indonesia gelap atau apalagi. Nah, ini kan artinya ini menjadi sebuah PR ya, PR. yang harus terus menjadi catatan, Mbak Lindsay. Ini menjadi sebuah catatan bagi pemerintah bagaimana sesungguhnya agar percepatan itu terlaksana tapi tidak tergesa-gesa dan juga bisa mengayomi masyarakat. Nanti dijawab ya Mbak Lindsay. Usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.